Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian yang diadakan di Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi, yang saat ini kita akan membahas tentang wasyu'batul ishruna, cabang iman yang ke-20, yaitu at-toharatu, toharoh atau bersuci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu su'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kamu dan kedua tangan kamu sampai ke siku, dan basuhlah kepala kamu serta kaki kamu sampai ke dua mata kaki. Perlu diketahui bahwasanya di dalam Al-Quran ini masalah rukun wudhu itu ada 4, yaitu membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, dan menyapu kepala, serta membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Tapi dalam kitab-kitab fikih, terutama kitab fikih bermadhab Syafi'i, rukun wudhu itu ada 6. Enggak langsung kita menyuci muka kita, membasuh muka kita, tapi kita awali dengan niat. Niat ini kapan? An-niyatu muqtarinatun bi fi'lihi, yaitu niat yang dibarengi ketika kita membasuh muka kita. Jadi dalam Al-Quran 4 rukun wudhu. Dalam kitab-kitab fikih, terutama fikih Asy-Syafi'i, fikih yang bermadhab Syafi'i, itu rukun wudhu ada 6. Diawali dengan tadi niat, dan diakhiri dengan ada kata-kata tartib. Apa itu tertib? Tertib itu mendahulukan yang harus didahulukan dan mengakhirkan apa yang diakhirkan. Jadi yang pertama adalah niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai ke siku, yang ketiga menyapu kepala, dan yang keempat adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang keenam adalah tartib. Wa in kuntum junuban fattahharu, apabila kalian itu junub, berhadas besar, maka mandilah kalian. Jadi kalau kita berhadas besar, di dalam ajaran syariat kita harus mandi. Mandi apa? Yaitu mandi junub, yang kita harus basahi seluruh tubuh kita, seluruh badan kita dengan air yang disebut dengan air tahirun mutahhirun atau air mutlak. Apa itu air mutlak? Tahirun mutahhirun, air suci lagi mensucikan. Bagaimana dengan air mustakmal, air yang pernah dipakai lalu kita pakai untuk mandi? Maka itu tidak boleh.
Kita harus bersihkan badan kita, kita harus mandi junub dengan air yang suci, lagi mensucikan yang disebut air mutlak. Karena tingkatan air itu ada 4, yang pertama air mutlak, yang kedua air mustakmal, air pernah dipakai, yang ketiga air musyammas, air yang terkena sinar matahari, boleh dipakai, boleh. Tapi para ulama mengatakan air musyammas itu untuk mandi junub, untuk wudu, hukumnya makruh. Kenapa? Karena ada panasnya itu. Yang terakhir adalah air mutanajis, air yang terkena najis. Air yang terkena najis ini adalah air yang tidak boleh dipakai untuk wudu dan untuk mandi junub serta untuk yang lain-lainnya. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi yang saya hormati, lanjutannya ayat adalah wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Dan apabila kalian itu sedang sakit atau dalam keadaan bepergian atau setelah buang air salah seorang di antara kalian atau menyentuh perempuan yang bukan muhrimnya, lalu kamu tidak mendapatkan air, kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah sa'idan thayyiba, dengan tanah, dengan debu yang baik. Jadi kalau kita sedang kurang sehat, ada larangan, nggak boleh terkena air, maka kita boleh ketika kita mau sholat, kita bertayamum. Aw ala safarin, atau kita dalam keadaan bepergian, di mana tempat kita bepergian tersebut tidak ada air, maka kita boleh bertayamum. Aw jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau setelah seorang di antara kalian itu yang yang buang air, ketika habis buang air tidak ada air, maka boleh dia beristijmar, boleh dia beristinja, tapi bukan dengan air, tapi dengan batu. Boleh dia dengan batu yang ia gunakan untuk sebagai syarat dari istinja itu. Namanya istijmar, menggunakan batu. Nah, kalau menggunakan batu ini pun ada aturannya. Kita harus melakukannya dengan ganjil. Kalau satu tidak bersih, kita tidak merasa bersih, lalu kita bisa lakukan dengan 3, 5, 7, 9 kali. Tapi ingat bahwasanya batunya itu batu yang kasat. Dan sekarang ini banyak di hotel-hotel, di tempat-tempat keramaian yang istinja tidak lagi pakai air, tapi pakai tisu dan lain sebagainya. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi yang saya hormati, aula mastumun nisaa, atau di antara kalian itu menyentuh wanita-wanita yang bukan mahramnya, yang bukan keluarganya, bukan ibunya, bukan anaknya, bukan saudara perempuannya. Kalau kita mempunyai wudu, maka kita ketika menyentuh wanita yang bukan mahram kita, maka kita harus berwudu lagi ketika kita hendak sholat. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kita tidak mendapatkan air untuk bersuci, maka dibolehkan bagi kita untuk bertayamum dengan tanah, dengan debu yang baik, debu yang suci, bukannya debu hasil dari kandang ayam,
bukan debu atau tanah halus dari kandang kambing dan lain-lain sebagainya, tapi dengan debu yang suci. Tayamum itu hanya dua yang kita harus lakukan, yaitu membasuh muka dan membasuh kedua tangan kita. Maka rukunnya tayamum ada 4. Yang pertama tayamum, membasuh muka kita. Rukun tayamum yang pertama adalah membasuh niat. Yang kedua membasuh muka kita. Yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan kita sampai siku. Dan yang keempat adalah tertib. Itu merupakan rukun dari tayamum. Maka kita membasuh muka kita itu sebagaimana kita membasuh muka kita dengan air. Lebarnya, panjangnya, dari mulai kita basuh itu mimana bitu sya'ri ila dzaqni, dari mulai tumbuhnya rambut sampai ke dagu, dan lebarnya dari mulai pentil kuping kanan sampai kuping kiri. Itu cara membasuh muka kita dengan tayamum, dengan debu. Dalam mazhab Syafi'i itu syaratnya harus debu, tapi dalam mazhab Hambali tidak harus debu. Apa saja boleh dibuat tayamum kecuali ada sesuatu tempat yang najis yang tidak boleh digunakan untuk tayamum. Makanya ketika kita pergi haji atau pergi umroh, kita sholat di pesawat, kita bertayamum di dinding pesawat. Dalam mazhab Hambali itu tidak dipersoalkan, itu dibolehkan. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita harus pakai debu, kita harus pakai tanah, karena itu menjadi syarat bagi kita untuk yang bertayamum. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi yang saya muliakan, lalu waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman. Rasulullah menyatakan dalam hadisnya, bersuci itu adalah bagian dari iman. Summa qala Suhaimi, Imam Suhaimi berkata at-tuhuru bidhammit ta'i ay wudu'udz zahiri wal batini. Imam Suhaimi mengatakan yang namanya at-tuhur bidhammit ta', didomahkan ta'-nya, yaitu berwudu secara zahir dan berwudu secara batin, adalah bagian dari iman. Jadi pembahasan tentang hadis at-tahuru syatrul iman, bersuci itu adalah bagian dari iman, menurut Imam Suhaimi adalah bersuci atau berwudu zahir dan batin bagian dari iman, bi'tibari thawabi, dengan ungkapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, kemudian Hatim li Asim ibnu Yusuf. Kemudian Imam Hatim bin Yusuf berkata, idza hadara waktu sholati tawadda wudu'aini. Kata Imam Hatim al-Asam, asalnya namanya Imam Hatim bin Ulwan. Beliau ini seorang ulama dari Khurasan, dari daerah Persia. Kenapa disebut Al-Asim, orang yang tuli? Karena pada saat itu ada tamu perempuan yang datang. Tamu perempuan tersebut mengeluarkan angin kentut, dan perempuan ini sangat malu kepada Imam Hatim. Imam Hatim mengatakan, ada apa? Perempuan itu lalu berkata kepada Imam Hatim, oh, ternyata Imam Hatim itu telinganya tidak mendengar. Padahal Imam Hatim itu telinganya mendengar. Untuk menjaga aib dari perempuan yang datang ke rumahnya yang hendak bertanya tentang fatwa agama, Imam Hatim pura-pura budak, pura-pura tidak mendengar. Akhirnya perempuan itu menganggap, wah, alhamdulillah karena Imam Hatim ini tidak mendengar telinganya,
lalu tidak ada rasa malu lagi bagi perempuan itu untuk meminta fatwa kepada Imam Hatim. Asli namanya adalah Hatim bin Ulwan. Kenapa mendapatkan gelar Asim? Karena dia memelihara aib dari perempuan yang telah mengeluarkan angin, mengeluarkan kentut di depannya. Beliau berkata, "Idza hadara waktu sholati tawadda wudu'aini." Apabila datang waktu sholat, maka berwudulah dengan dua wudu. Wudu'an zahiran wa wudu'an batinan. Yaitu wudu zahir dan wudu batin, kata Imam Hatim. Kalau datang waktu sholat, berwudulah dengan dua wudu, yaitu wudu zahir dan wudu batin. Qala Asim, kaifa dzalika? Bagaimana bisa demikian itu? Bisa wudu zahir dan wudu batin? Qala, maka Imam Hatim berkata, amma wudu zahiri fata'lamu. Adapun wudu zahir itu seperti yang kamu ketahui, seperti kita wudu, niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan, nyapu kepala, membasuh kedua kaki kita. Itu wudu zahir, fata'lamu. Wa amma wudu'ul batini, adapun wudu batin yaitu fataubatu. Kita disuruh banyak bertaubat kepada Allah, wan nadamatu, dan menyesali dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Wa tarkul ghilli, dan meninggalkan hasud, dengki kepada orang. Wal ghishyi, dan juga kita harus meninggalkan menipu-nipu orang. Wasyaki, dan ragu-ragu terhadap amalia kita. Wal kibri, dan sombong terhadap orang. Atau batuan nadamatu wa tarkul ghirri wal ghishyu wasyakku wal kibru wa tarku hubbid dunya, dan meninggalkan cinta kepada dunia. Dunia boleh kita cari, tapi dunia bukan segala-galanya. Wa tana'ul khalqi, dan memuji-muji makhluk. Wariyasati, dan muji-muji kepemimpinan seseorang. Memuji orang boleh, tapi menyanjung-nyanjung orang terlalu tinggi pun tidak boleh. Intaha. Lanjutannya adalah ada satu hadis yang diriwayatkan oleh sebagian ulama hadis, di mana waqala Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, innal wudu as-saliha yatrudu anka syaitan. Sesungguhnya wudu orang-orang soleh itu dapat mengusir setan dari diri kamu. Jadi setan itu bisa terusir, bisa pergi, bisa takut kepada seseorang yang soleh. Apabila wudunya orang yang soleh itu wudunya dengan wudu yang benar. Benar menurut siapa? Benar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan benar menurut manusia. Kebenaran menurut manusia itu sifatnya kadang-kadang ya tidak fair. Kebenaran kepada manusia, kebenaran yang ada pada manusia kadang-kadang penilaiannya tidak benar. Kadang-kadang bisa salah. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi yang saya hormati, saya kira cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kebodohan diri saya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.